Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurul Huda, NIM 2121283. Saya akan membahas materi UAS. Yang pertama, akhlak kepada diri sendiri. Adapun akhlak kepada diri sendiri adalah suatu sikap seseorang terhadap dirinya sendiri atau pribadi. Adapun sikap ini yakni berbuat baiklah dan selalu bersikap jujur, sopan, rendah hati, dan jauhilah segala hal yang akan membahayakan diri, apalagi yang dapat merusakkan diri. Adapun dalil yang menjelaskan tentang akhlak kepada diri sendiri adalah surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walilladzina utul ilmi darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, adapun contoh ataupun sikap, adapun akhlak kepada diri sendiri itu meliputi berbuat baik, jujur, menuntut ilmu, bekerja keras demi mencapai cita-cita, sopan, dan tidak merugikan diri sendiri. Yang kedua, akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua merupakan sikap dan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap orang tuanya. Adapun sikap ini yakni patuh dan berbuat baik, patuh dan hormatilah kedua orang tua. Yakni akhlak kepada orang tua ini telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni yang artinya ada seorang pria datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang layak aku hormati?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Lalu pria itu bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Lalu yang ketiga kalinya pria ini bertanya, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah pun jawab, "Ibumu." Lalu yang keempat pria ini bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Yang terakhir yang keempat Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah sangat menegaskan kepada kita untuk menghormati kedua orang tua, khususnya kepada ibu, karena perjuangan seorang ibu sangatlah besar bagi anaknya. Maka kita bagi seorang anak haruslah membalas segala jasa seorang ibu, bukan hanya ibu saja, termasuk ayah, karena itu merupakan keharusan bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Yang ketiga, akhlak kepada orang lain. Akhlak kepada orang lain merupakan akhlak yang terpuji yang harus kita lakukan kepada orang lain. Sesungguhnya kita sebagai makhluk sosial butuh interaksi kepada orang lain, karena di dunia ini bukan kita sendiri saja yang ada, karena di dunia ini banyak orang lain dan banyak manusia lain yang ada di dunia ini. Maka dari itu kita harus saling menjaga hubungan kepada teman, kepada saudara, tetangga, dan lainnya. Jagalah hubungan silaturahim, janganlah sampai terputus. Saling berbuat kebaikan sesama dan sopan santun harus diutamakan. Dan dalam akhlak kepada orang lain ini merupakan sifat yang harus ada di dalam jiwa seseorang, yakni bersikap rendah hati dan saling menyapa, tidak saling memfitnah, tidak menciptakan keburukan orang lain, dan jauhilah segala hal-hal yang bersifat buruk yang akan merusak segala hubungan kita kepada orang lain. Adapun dalilnya tentang akhlak kepada orang lain, yaitu tentang menyapa kepada orang lain, yakni dalil tersebut berada di Quran surah An-Nisa ayat 86 yang berbunyi, wa idza hayyitum fatahayyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, yang artinya dan apabila kamu diberi penghormatan, dan apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu
dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Dari hadis dari Al-Quran surah An-Nisa tersebut, di sana kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling sapa, saling menjaga hubungan yang baik. Apabila disapa oleh teman, saudara ataupun tetangga, maka sapa ataupun jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik ataupun yang sepadan dengan salam tersebut. Lanjut, akhlak kepada lingkungan. Adapun akhlak kepada lingkungan tersebut merupakan sikap seseorang ataupun perbuatan seseorang yang dalam memperlakukan lingkungan sekitarnya. Yakni perbuatan ini haruslah dijaga karena lingkungan sekitar banyak tumbuh-tumbuhan hidup, seperti memanfaatkan sumber daya alam. Pada akhlak yang tercela dalam lingkungan ini, seperti dalam akhlak kepada lingkungan, yakni memanfaatkan sumber daya alam dengan cara mengeksploitasi dengan besar-besaran, sehingga terjadi ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi, dan membuang limbah sembarangan dan menebang pohon tanpa melakukannya penanaman kembali atau reboisasi. Maka dari itu, hal tersebut yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruknya terhadap lingkungan yang dilakukannya, itu semua berimbas kembali kepada manusia, dan bukan hanya ke manusia saja, bahkan makhluk hidup yang lainnya pun terkena imbas. Maka dari itu, kita selaku manusia sangat bertanggung jawab terhadap lingkungan, karena kalau bukan manusia, tidak ada lagi yang menjaga lingkungan tersebut. Biasanya manusia hanya bisa merusak saja, tidak dapat memperbaiki. Maka dari itu, janganlah merusak lingkungan tersebut. Adapun akhlak kita terhadap lingkungan yang baik, yakni sikap kita seperti memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan atau dengan kecukupan, jangan berlebihan, karena Allah juga tidak suka hal-hal yang berlebihan. Yang kedua, apabila ingin menebang pohon, maka lakukanlah penanaman kembali atau reboisasi agar tumbuhan itu dapat hidup dan berkembang kembali. Dan janganlah membuang limbah sembarangan kemana saja yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem alam, seperti membuang limbah ke laut ataupun ke sungai ataupun mencemari sungai dan meracuni sungai dan dapat merusak hewan-hewan ataupun makhluk hidup yang berada di sungai ataupun laut tersebut. Dan membuang limbah tersebut ke hutan ataupun ke area perhutanan yang dapat meracuni hutan tersebut, dapat merusak pepohonan hutan tersebut, dan dapat menghancurkan ataupun merusak segala hal yang ada di hutan tersebut. Maka dari itu, kita selaku manusia haruslah berpikir sebelum melakukan segala hal yang akan dapat merusak segala hal lingkungan yang ada di sekitar kita. Adapun dalil tentang akhlak kepada lingkungan ini, yakni Quran surah Yasin ayat 33 yang berbunyi, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajnaha min habban faminhu ya'kulun, yang artinya dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi yang mati itu, dan kami keluarkan biji-bijian, dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Quran surah Yasin ayat 33. Yang selanjutnya, hubungan ilmu psikologi dengan ilmu akhlak. Ilmu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses mental ataupun perasaan manusia. Atau yang lebih singkatnya, ilmu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Maka dari itu, ilmu akhlak tidak akan dapat dijabarkan atau dijelaskan secara rinci atau secara sempurna tanpa dibantu oleh ilmu akhlak, tanpa dibantu oleh ilmu psikologi atau kejiwaan. Jadi dapat disimpulkan hubungan ilmu akhlak dan hubungan ilmu psikologi merupakan ilmu yang sasaran kedua dari ilmu tersebut
merupakan tentang masalah manusia. Maka dari itu keduanya sangat berkaitan erat karena membahas tentang kehidupan dan masalah-masalah manusia. Dan dari jiwa yang bersih dari dosa, jiwa yang bersih dari dosa, dari maksiat, maka akan melahirkan sikap yang tenang dan nyaman. Adapun yang sebaliknya, jiwa yang kotor dipenuhi maksiat, perbuatan buruk dan perbuatan tercela akan juga melahirkan sikap yang buruk, yang jahat, ataupun menghasilkan perasaan yang gelisah, tidak nyaman dalam kehidupan. Yang selanjutnya, hubungan akhlak dengan sosiologi. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan masalah tentang kehidupan masyarakat atau bermasyarakat. Jadi hubungannya dengan akhlak adalah mengupas masalah perilaku manusia yang timbul dengan kehendaknya sendiri dalam bermasyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam bermasyarakat sikap dan perilaku haruslah dijaga, karena tanpa bermasyarakat manusia tidak bisa hidup tanpa bermasyarakat. Jadi ilmu sosiologi tadi membahas tentang kehidupan bermasyarakat, sedangkan ilmu akhlak tadi membahas tentang perilaku. Jadi keduanya sangat berkaitan, yakni jika digabungkan sama membahas tentang perilaku dalam bermasyarakat ataupun dalam rukun seperti rukun tetangga atau bermasyarakat dalam satu kampung. Yang terakhir, kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan, akhlak sangat berlaku kepada siapapun, dan akhlak juga berperan penting dalam terwujudnya pendidikan. Tanpa adanya akhlak, pendidikan tidak akan bisa terwujud dengan sempurna atau berjalan dengan baik. Maka dari itu, pendidikan sangatlah penting dan sangatlah berguna dalam terwujudnya suatu pendidikan. Akhlak itu tidak bisa lepas dari siapapun. Setiap manusia harus memiliki akhlak yang sangat baik. Dan pendidikan itu merupakan proses pembinaan dalam proses pembentukan akhlak dalam bentuk pembinaan, pengajaran, dan proses pengajaran terhadap manusia untuk membentuk sebuah akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ini butuh proses dalam pembentukannya. Maka dari itu pendidikanlah suatu jalan yang tepat untuk membentuk sebuah akhlak yang baik. Baik, sekian dari saya pembahasan luas akhlak dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.